Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika. Ya, gimana kabarnya Bu Rani? Alhamdulillah sehat walafiat. Bu Ika gimana kabarnya? Alhamdulillah berkat doa jenengan di sore yang cerah ini saya juga sehat walafiat. Bahagia selalu ya Bu. Ya, betul-betul. Bahagia dengan segala keadaan ya. Iya, alhamdulillah. Pada kesempatan sore ini kita melakukan coaching ya Bu, kira-kira 10 menit sampai 15 menit ke depan. Bu Rani, kira-kira apa yang mau disampaikan pada kesempatan sore kali ini? Mungkin ngobrolan kita yang mungkin waktunya masih nggak lama, mohon disampaikan. Mungkin ada masalah yang mau disampaikan. Iya Bu, sangat. Kalau sudah bertemu dengan Bu Ika ini sudah bisa menebak ya. Kalau ini lagi banyak pikiran ini, sepertinya ini sudah ngerti ya Bu Ika kalau saya banyak pikiran ini ya. Iya ya Bu Rani ya. Tahun ajaran baru harus tetap semangat ya Bu Rani. Betul Bu Ika ya, itu harus selalu semangat. Betul Ya. betul. Untuk permasalahan saya nih Bu Ika, mungkin dengan bercakap dengan Bu Ika saya bisa menanyakan hal-hal yang solusi atau bisa pikiran saya bisa terbuka lah kalau sudah ngomong dengan Bu Ika gitu ya. Alhamdulillah. Saya Bu Ika ini kurang anak-anak suka bekerja sama di kelompoknya. Itu biasanya tidak semua anggota kelompok itu biasanya tidak bisa bekerja sama dengan baik gitu Bu. Jadi hanya beberapa orang saja yang bisa bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya. Ya, sedangkan saya menginginkan anak-anak itu semuanya bisa aktif dalam diskusi gitu. Pokoknya dalam diskusi kelompok gitu Bu Ika. Kira-kira itu dalam pembelajaran semua bidang studi atau salah satu mata pelajaran saja Bu yang mungkin anak-anak kurang keaktifan dalam berkolaborasi dengan rekan sejawatnya, dengan teman-temannya seperti itu? Ya, kalau untuk pembelajaran itu saya lihat itu di materi IPA dan materi matematika itu biasanya seperti itu Bu. Kalau untuk yang pembelajaran P5 itu anak-anak malah seneng ya? Ya, soalnya kreativitasnya itu ditumbuhkan. Iya betul. Yang ya Bu ya, yang yang nggak terlalu membuat mereka mumet gitu, tapi yang enjoy bekerja gitu mungkin ya dari situ ya Bu ya mungkin ya. Kira-kira apa tujuan yang ingin diharapkan dari diskusi kita sore ini dengan apa permasalahan yang disampaikan oleh Bu Rani? Ya, tujuannya saya berharap juga harapannya saya dari tujuan yang saya ceritakan ke Bu Ika tadi, saya memiliki harapan di pelajaran IPA, di pelajaran matematika, anak-anak kita bekerja sama baik dengan kelompoknya, terutama ketika bekerja kelompok, ketika berdiskusi dengan teman, jadi semuanya aktif gitu bisa. Oh iya. Kira-kira ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, itu Bu Rani apakah sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dari sisi perangkat pembelajaran, kemudian modul ajar, kemudian untuk konten anak-anak selama proses pembelajaran itu, sehingga anak-anak itu bisa terpenuhi kebutuhan pembelajaran dalam kelas tersebut. Bu Rani, bagaimana? Apakah sudah dipenuhi untuk metode-metode yang mungkin anak-anak itu bisa menggali keaktifannya dalam kerjasamanya? Sebenarnya saya sudah memakai metode gitu Bu. Pertama metode yang di sini saya berikan kepada anak-anak itu adalah metode diferensiasi, kemudian juga model-model pembelajaran yang kooperatif gitu Bu, seperti cooperative learning gitu ya. Saya sudah memakai itu untuk 2 pembelajaran ini ya.
Tapi saya lihat ada beberapa siswa yang masih belum bisa berdiskusi dengan baik atau bekerja sama dengan kelompoknya gitu, Bu. Mm-mm. Saya melihatnya seperti itu. Tapi untuk di pembelajaran yang lain ya, selain IPAS, matematika, ini anak-anak apa namanya ya? Saya melihat itu anak-anak antusias gitu loh, Bu. Iya. Maksudnya aktif semua kalau diskusi ya. Saya lihat aktif gitu loh, Bu. Seneng ya, karena Iya, langsung berkegiatan seperti itu anak-anak itu ya. nggih, Seperti betul. karena mungkin dari materinya itu sangat menarik sekali kalau di P5. Sehingga Iya, mungkin kalau menurut perbincangan kita sore ini kita bisa menggali potensi anak-anak itu supaya anak-anak itu tidak merasa bosan di dalam kelas. Dalam pembelajaran satu kelompok itu kan kita melakukan berdiferensiasi pembelajaran dalam modul tertentu, kita menyiapkan konten dengan semenarik mungkin sehingga anak-anak itu tidak jenuh. Kemudian dalam prosesnya anak-anak itu langsung dilibatkan langsung tujuan dari pembelajaran tersebut apa, sehingga kita tidak selalu sesuai dengan materi saja, tetapi anak-anak akan dilibatkan pada kegiatan-kegiatan yang mungkin anak-anak itu bisa menarik, bisa berkegiatan aktif, bisa dilakukan di luar kelas atau mungkin dilakukan sesuai dengan metode Burani tadi. Mungkin kurang tepat kita lakukan metode yang lain, bisa dengan keterampilan yang mungkin anak-anak itu senang ya dengan kegiatan tersebut. Jadi kerjasama dalam satu kelompok, memang ada dalam satu anak itu yang tidak aktif. Nah, kita harus bisa menilai dari kegiatan tersebut, anak yang tidak aktif tadi kita berikan respon, kita gali potensinya, dia senangnya apa seperti itu. iya Sehingga betul, Bu, nggih. sehingga anak ini bisa gabung dengan temannya untuk membantu menyelesaikan prosesnya. Jadi bisa menghasilkan produk dengan baik gitu ya. Oke, betul Bu, ya. Apa namanya, itu juga apa namanya akan saya lakukan ya Bu ya. Saya melihat begini, mungkin untuk pembelajaran IPAS, matematika, ini anak-anak memang harus lebih banyak diaktifkan untuk bisa apa namanya ya senang gitu loh ya Bu ya. Ya, betul. Menyekat ice Senang dulu. breaking, Karena matematika itu kadang ya, menjadi momok untuk ya, anak-anak. ya betul. Untuk Heeh. pembelajaran apa namanya pembelajaran di lingkungan sekolah gitu ya, untuk IPAS bisa. Kemudian bagaimana pembelajaran yang bisa bekerja sama dengan baik gitu ya Bu ya, yang bisa Iya, menyenangkan bisa gitu. Mungkin menyenangkan. saya bisa memakai beberapa metode seperti cooperative learning, Prinsu, Betul. PBL gitu ya. Iya, Permasalahan yang ada di lingkungan sekolah yang ada hubungannya dengan materi betul. itu bisa saya jadikan sebagai gini ya Bu ya, problem gitu ya, Iya. problem yang nantinya akan kita pecahkan bersama-sama dengan Mm-mm. model pembelajaran PBL, atau mungkin Iya. anak-anak bisa juga ya Bu ya dengan PJBL gitu ya. Dengan Mm-mm. PJBL anak-anak ini kan membuat sebuah project gitu loh. Iya. Jadi bukannya P5 saja yang membuat project ya gitu. Jadi Iya. juga saya pikir juga begitu ya, saya bandingkan Mm-mm. dengan P5, anak-anak lebih senang di P5. Lebih Oh, seneng ya. ya ternyata ada project gitulah ya, ada project yang dikerjakan oleh anak-anak. Betul. Untuk IPAS maupun di PBL-nya, untuk Iya. matematika bisa di PJBL gitu ya. Untuk membuat ngerangkai gitu loh ya Bu ya, Iya. ngerangkai namanya mungkin untuk satuan apa namanya bisa di volume kubus tuh bisa kan pakai selang apa itu Iya. pakai ini loh Bu, sedotan gitu yang bisa Ya. saya lihat di Pakai YouTube seperti stick itu. gitu ya. Bisa. Nah, Jadi untuk IPAS anak-anak bisa bisa. terampil gitu, oke. Betul Bu. Iya. Oke. Nah, Untuk sekarang kinesis kalau ya. misalkan dalam bayangan Burani, apa yang bisa Burani lakukan agar metode pembelajaran dalam kelas tersebut, dalam satu kelompok itu bisa tercapai? Kira-kira Iya. apa Burani? Ya itu Bu, Ingin lakukan. rencana yang akan saya lakukan Iya. itu saya akan menggunakan beberapa metode pembelajaran yang sesuai dan model juga, model Iya. pembelajaran yang sesuai dengan materi yang di dalamnya PBL, PJBL yang seperti saya sampaikan tadi Bu, rencananya seperti itu. Mungkin di situ saya akan memanfaatkan lingkungan sekolah gitu loh Bu. Betul. Nah itu bagus tuh Burani, ya memanfaatkan letak geografis yang ada di situ, kita Ya. manfaatkan. Jadi tidak Ya. jenuh anak-anak itu. Terkadang memang kita sendiri belajar di dalam kelas kadang merasa bosan.
Sehingga Nggih. anak-anak itu merasa senang sekali kalau kita melakukan pembelajaran yang inovatif seperti itu. Bagus Nggih, sekali Bu betul. Rani, nggih. Nggih, Bu Ika. Mmm. Ada mungkin yang ingin kira-kira anak-anak itu yang jenengan inginkan supaya anak-anak itu bisa fokus gitu ya pada pembelajaran yang jenengan sampaikan seperti matematika, IPA gitu. Karena anak-anak itu memang cenderung seperti metode yang pernah saya lakukan itu di pembelajaran diferensiasi Bu Rani, mungkin bisa diterapkan juga di pembelajaran jenengan nanti. Itu memang anak-anak itu kita libatkan secara aktif ke semuanya. Jadi tidak ada yang diam atau salah satu itu mengganggu temannya. Jadi kita bagi per kelompok. Ada yang menggunting, misalkan kita membuat mengukur panjang dengan kertas lipat seperti itu Nggih, ya. betul. Iya, Ada yang betul. mungkin pegang lem, ada yang mungkin pegang penggaris untuk mengukur, sehingga untuk menyambungkan kembali sehingga anak-anak itu aktif semuanya seperti itu Bu Rani. Jadi permasalahan ini nanti bagaimana bisa anak-anak itu aktif, jenengan bisa menerapkan metode-metode yang jenengan sampaikan tadi. Nggih. Nggih, betul, Bu. Heeh. Ya seperti yang disampaikan ya betul, Bu, ya. Untuk rencana aksinya juga saya Betul, aksi berencana nyatanya ya. menggunakan itu rencana aksinya ya, bagaimana bisa Heeh. anak-anak senang di P5 kok di Seneng. matematika sama IPAS Kadang rasa anak-anak itu mumet memang gitu kalau kan. P5 kita ajak untuk kegiatan apa namanya berrekayasa seneng sekali, apalagi mereka diajar kita untuk wirausaha ya, kita praktek langsung. Itu sangat senang karena mereka Iya. kegiatan seperti itu tidak membosankan. Ya betul ya, Bu, ya. Karena kegiatan yang monoton mungkin menurut anak-anak itu Betul. bosan, ya betul. Iya. Menulis, literasi, membaca, kemudian berhitung hanya seperti itu perkali itu memang membosankan. Kadang perkalian supaya tidak membosankan dalam satu kelompok kita ambil aja daun gitu ya, kita hitung bersama-sama dalam satu kelompok. Mereka semua terlibat aktif, ada daun yang kecil, daun yang besar. Nah, itu semuanya akan terlibat Bu Rani. Nggih. Nggih, betul, Bu. Kira-kira misalkan apa yang jenengan dapatkan dari sesi perbincangan kita sore ini? Eh, Ya, Kira-kira apa yang menurut jenengan bagus ke depannya iya betul, Bu. sebagai tanggung jawab sebagai seorang pendidik? Nggih. Ya setelah bercakap dengan Bu Ika ternyata ada beberapa yang bisa saya tangkap gitu ya. Yang semulanya itu tidak bisa berpikir seluas itu, akhirnya bercakap dengan Bu Ika bisa berpikir seluas itu gitu ya. Bisa melihat Alhamdulillah. dari berbagai sudut gitu ya, Bu. Ya itu Iya. tadi selain metode berdiferensiasi, kemudian melihat kesiapan anak-anak, juga memakai metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi, kemudian Iya. juga lebih menggunakan memanfaatkan lingkungan sekitar gitu ya, Bu, Betul. ya. Iya, heeh. Kemudian juga akan saya aplikasikan, saya tuliskan di RPP saya gitu bagaimana metode dan metode pembelajaran ini sesuai dengan materi sehingga menyenangkan gitu loh, Ibu ya. Ya terima kasih, Bu, untuk percakapan Nah, hari ini itu sudah bagus bermanfaat tuh sekali. Bu Rani, sangat memotivasi. Jadi memotivasi dari diri sendiri dulu. Kita lihat bagaimana modul kita yang kita siapkan untuk peserta didik yang kita ajar, kemudian kita siapkan bahan ajarnya dengan sebaik mungkin, kita sesuaikan dengan materinya karena pembelajaran itu anak-anak tidak harus sesuai dengan materi ajar. Nah, kita ambil lingkungan kita yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita untuk kita jadikan pembelajaran itu terhadap anak-anak sehingga Gitu. kebutuhan anak-anak itu bisa terpenuhi semuanya. Nggih. Nggih. Terima kasih ya Bu Ika Ya, atas sama-sama. bimbingannya kali ini. Sangat bermanfaat Mudah-mudahan sekali. alhamdulillah terima kasih Bu Rani. Terima kasih. Semoga masalahnya ini bisa diselesaikan, bisa berjalan dengan lancar, anak-anak juga mencapai kebutuhan sebagai seorang peserta didik, bisa sukses semuanya. Amin. Ya Bu Ika, terima Mengantarkan anak. kasih. Ya, sama-sama Bu Rani. Selamat sore, Selamat sore. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.